Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada topik pertama pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Topik pertama ini berjudul Teori Belajar dan Motivasi Belajar Anak. Anggota kelompok 4 terdiri dari Berliana Amelia Yunita, Engla Devia Syari, Fitri Rahmadeni, Nuraini Safitri, dan saya sendiri Yahdiani. Baiklah, saya akan mempresentasikan topik tentang penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Baiklah, teori pertama yaitu teori behavioristik. Langkah-langkah pembelajaran yang dapat dilakukan oleh pendidik menurut teori behavioristik diantaranya, yang pertama, pendidik harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap dari yang sederhana hingga kompleks. Yang kedua, pendidik lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama proses pengajaran. Yang ketiga, pendidik menegur dan memperbaiki kesalahan peserta didik yang terlihat. Yang keempat, pendidik memberikan banyak latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Yang kelima, pendidik melakukan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Yang keenam, pendidik dituntut untuk memiliki kemampuan memberikan penguatan penuh maupun tak penuh. Contoh penerapan teori ini dalam pembelajaran matematika di kelas dapat kita lihat pada topik persamaan kuadrat. Pada topik ini, pendidik dapat memberikan stimulus berupa pertanyaan yang sederhana kepada peserta didik. Misalnya, pertanyaan diawali dengan apa itu persamaan kuadrat? Ketika pendidik misalnya melihat situasi kelas, siswa bingung atau diam saja merespon pertanyaan dari pendidik, maka pendidik dapat menuliskan misalnya beberapa contoh dari persamaan kuadrat di papan tulis. Misal, X kuadrat ditambah 3X dikurang 10 sama dengan 0. Dari pertanyaan tersebut, pendidik dapat melontarkan pertanyaan lagi. Menurut Ananda, apakah persamaan ini merupakan persamaan kuadrat? Lalu peserta didik dapat menjawab misalnya, iya Bu. Lalu pendidik harus memberikan penguatan. Bagus, benar ya, persamaan ini merupakan persamaan kuadrat. Lalu pendidik dapat melakukan pertanyaan lagi, kenapa persamaan ini disebut persamaan kuadrat? Misalnya siswa menjawab, ya karena X-nya memiliki pangkat 2, Bu. Oke, lalu pendidik dapat memberikan pertanyaan lagi, X itu disebut apa? Misalnya peserta didik menjawab, X itu disebut variabel. Jadi dari jawaban peserta didik, pendidik dapat memberikan respon bagus. Lalu apa yang Anda dapat simpulkan dari persamaan kuadrat itu? Apa yang Anda ketahui? Maka peserta didik misalnya menjawab, jadi persamaan kuadrat merupakan persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya 2. Lalu pendidik memberikan penguatan lagi, bagus, benar, persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya 2. Lalu baru setelah itu guru dapat beralih kepada materi yang lebih sulit atau lebih kompleks dari konsep tadi. Misalnya pendidik dapat menanyakan apa bentuk umum persamaan kuadrat? Apa itu syarat dari persamaan kuadrat? Ketika siswa dapat menjawab misalnya bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, Bu. Lalu pendidik dapat memberikan penguatan, benar, itu merupakan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Lalu apa syaratnya? Pendidik dapat menanyakan lagi syarat dari persamaan kuadrat. Misalnya peserta didik menjawab X-nya harus pangkat 2, Bu, seperti itu. Lalu pendidik dapat memberikan respon, iya, lalu apa lagi? Misalnya siswa kebingungan atau tidak tahu lagi apa
apa syarat dari persamaan kuadrat. Lalu pendidik dapat memberikan stimulus lagi, misalnya jika Ananda perhatikan ketika A-nya sama dengan 0, apakah itu bisa disebut juga persamaan kuadrat? Lalu siswa dapat berpikir ulang lagi. Oh, ternyata tidak. Nah, di sini siswa dapat menyadari bahwa syarat persamaan kuadrat yaitu koefisien di samping variabel X dengan pangkat 2 itu tidak boleh bernilai 0. Seperti itu. Teori yang kedua yaitu teori sosial kognitif. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh pendidik menurut teori sosial kognitif diantaranya: pertama, meminta peserta didik untuk menyumbangkan ide atau pendapat yang mereka miliki. Yang kedua, membantu peserta didik dalam menemukan solusi untuk suatu masalah dan mengembangkannya dengan cara berpikir kreatif. Yang ketiga, membantu peserta didik dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide tersebut saling terhubung. Contohnya dalam pembelajaran, misalnya pada topik menemukan luas persegi panjang. Pada topik ini, pendidik dapat menyediakan beberapa contoh persegi panjang di papan tulis yang terdiri dari persegi satuan. Kemudian, pendidik meminta peserta didik untuk menghitung luas dari masing-masing persegi panjang. Berapa banyak persegi satuan dari tiap-tiap persegi panjang tersebut. Banyak persegi satuan mengartikan luas dari persegi panjang. Lalu, setelah peserta didik menemukan luas masing-masing persegi panjang tersebut, lalu pendidik meminta peserta didik lagi menghitung masing-masing dari panjang dan lebar dari persegi panjang tersebut. Setelah peserta didik menemukan ukuran panjang dan lebarnya, pendidik dapat memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Menurut Ananda, apakah hubungan dari angka-angka yang telah Ananda dapatkan, yaitu angka besar luas dari persegi panjang, kemudian panjang dari persegi panjang dan lebarnya, apa hubungan antara luas, kemudian panjang dan lebar? Misal, Ananda telah menemukan tadi yang pertama luas dari persegi panjang A 8. Kemudian setelah dilihat panjangnya ternyata 4, lebarnya ternyata 2. Apa hubungan dari luas, panjang, dan lebar tersebut? Dari pertanyaan tersebut diharapkan peserta didik dapat menyimpulkan nanti, yaitu luas persegi panjang merupakan hasil kali dari panjang kali lebar dari persegi panjang tersebut. Kemudian, teori yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh pendidik menurut teori ini, yang pertama, mendorong peserta didik berpikir tingkat tinggi berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Yang kedua, pendidik memberikan pertanyaan kepada peserta didik dan memberikan waktu untuk peserta didik berpikir atas pertanyaan yang telah diajukan oleh pendidik. Kemudian yang ketiga, mendukung kemandirian dan kreativitas peserta didik dalam belajar. Misalnya, pendidik dapat menerapkan teori ini pada topik misalnya nilai rata-rata atau MEAN. Pertama, pendidik dapat menyiapkan beberapa menara blok dengan beberapa variasi ketinggian. Yang kedua, pendidik bisa meminta peserta didik untuk memotong beberapa menara blok yang lebih tinggi sesuai dengan ukurannya. Yang ketiga, pendidik dapat meminta peserta didik untuk mengambil ujung menara blok tertinggi untuk ditempelkan di menara blok terendah. Kemudian pendidik meminta melakukan hal tersebut sampai ketinggian menara bloknya itu sama. Kemudian yang terakhir, pendidik meminta peserta didik untuk mengulangi kegiatan tersebut dengan beberapa variabel. Pada langkah-langkah pembelajaran seperti ini diharapkan peserta didik itu dapat menyimpulkan bahwa ternyata nilai rata-rata atau MEAN itu merupakan distribusi nilai yang sama untuk kumpulan data tertentu.
dengan mengambil bagian tinggi dari menara yang tertinggi, kemudian diletakkan ke yang terendah, maka peserta didik dapat memahami dengan baik bahwa mean atau nilai rata-rata itu adalah distribusi nilai yang sama untuk kumpulan data tertentu. Jadi di sini peserta didik tidak hanya memahami nilai rata-rata itu merupakan penjumlahan dari beberapa data dibagi banyak data, tetapi peserta didik dapat memahami hakikat dari mean atau nilai rata-rata tersebut. Sekian penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Enisa Fitri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan hasil diskusi kelompok kami mengenai model-model pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan konstruktivis. Pendekatan konstruktivis adalah suatu pendekatan di mana pada proses pembelajaran, pendidik bertugas sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuannya sehingga akan diperoleh ilmu pengetahuan dan pemahaman peserta didik tersebut terhadap pembelajaran melalui pengalaman-pengalaman belajar yang dilakukan oleh peserta didik tersebut. Nah, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami ini, terdapat 4 model pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan konstruktivis. Yang pertama yaitu model pembelajaran kooperatif. Kemudian, yang kedua yaitu model pembelajaran inquiry. Yang ketiga yaitu model pembelajaran discovery. Dan yang keempat adalah model pembelajaran berbasis masalah. Baiklah, pertama kita bahas yaitu model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Cooperative learning ini berasal dari 2 kata, yaitu kooperatif dan learning. Kooperatif berarti kerjasama, sedangkan learning berarti belajar. Jadi, secara bahasa dapat kita artikan bahwa cooperative learning ini adalah belajar melalui kerjasama. Sehingga dari pengertian ini dapat kita ketahui yaitu pada model pembelajaran kooperatif, peserta didik akan diarahkan untuk membentuk kelompok-kelompok belajar, sehingga dengan melakukan diskusi melalui kelompok-kelompok ini, peserta didik akan dapat mengkonstruksi pengetahuannya melalui pengalaman belajar yang didapat melalui proses kerja kelompok atau proses diskusi bersama. Pada kelompok ini, maka peserta didik akan melakukan diskusi dan saling bertukar ide dan pikiran. Sehingga model pembelajaran ini sesuai dengan pendekatan konstruktivis, di mana peserta didik membangun pengetahuannya melalui pengalaman-pengalaman belajar. Kemudian yang kedua yaitu model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry ini biasa juga disebut dengan model pembelajaran penemuan, di mana model pembelajaran inquiry adalah kegiatan pembelajaran atau model pembelajaran di mana peserta didik didorong untuk belajar melalui keterlibatan aktif mereka dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Serta pada model pembelajaran ini, pendidik mendorong peserta didik untuk memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan peserta didik tersebut menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. Nah, pada model pembelajaran inquiry learning ini, kegiatan pembelajaran memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, mengajukan hipotesis dan menguji hipotesis melalui eksperimen atau penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Dalam model ini, peserta didik diarahkan agar dapat mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan investigasi mandiri. Nah, model pembelajaran ini sesuai juga dengan model atau pendekatan konstruktivis, di mana di sini peserta didik aktif untuk mengkonstruksi pengetahuannya melalui aktivitas-aktivitas pengalaman-pengalaman belajar yang didapat melalui model pembelajaran inquiry ini. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, model pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan konstruktivisme itu adalah model pembelajaran discovery dan model pembelajaran berbasis masalah. Nah, apa itu model pembelajaran discovery?
atau discovery learning. Nah, discovery learning adalah proses pencaharian pengetahuan yang dilakukan oleh siswa untuk menemukan suatu pemecahan masalah atau fakta. Nah, melalui model ini, siswa diajak untuk menemukan sendiri apa yang dipelajari, kemudian mengkonstruk pengetahuan itu dengan memahami maknanya. Nah, dalam model pembelajaran ini, guru tidak mengajarkan materi dengan cara hafalan, tetapi memfasilitasi proses pembelajaran. Artinya, guru merancang pembelajaran yang membantu siswa untuk menemukan hubungan antara potongan-potongan informasi. Nah, selanjutnya itu adalah model pembelajaran berbasis masalah. Nah, model pembelajaran berbasis masalah ini dapat menyajikan masalah autentik dan bermakna, sehingga siswa dapat melakukan penyelidikan dan menemukan sendiri. Jadi, model pembelajaran berbasis masalah, metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan data dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Engla Deviasari. Di sini kita akan membahas mengenai motivasi yang bisa diberikan oleh guru kepada peserta didik. Nah, motivasi ini beragam-ragam tergantung dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh peserta didik. Kasus yang pertama itu Tania 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Berdasarkan kasus ya dari Tania ini, kita sebagai seorang pendidik bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita bisa melakukan pendekatan kepada Tania untuk mengetahui apa permasalahan yang sedang terjadi atau yang sedang dihadapi oleh Tania sehingga menyebabkan kemampuannya menjadi rendah. Nah, setelah kita mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi oleh Tania, kita bisa memberikan motivasi kepada Tania melalui cerita-cerita inspiratif orang sukses, sehingga diharapkan setelah Tania mendengarkan cerita inspiratif orang-orang yang sukses sesuai dengan cita-citanya, mampu memotivasi Tania untuk meningkatkan kemampuannya yang rendah. Berikutnya kita masuk ke kasus 2. Samuel berusia 10 tahun. Dia bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Sebagai guru, apa yang dapat kita lakukan terhadap apa yang terjadi pada diri Samuel? Upaya yang pertama adalah kita bisa berbincang dengan Samuel dengan menanyakan alasan kenapa Samuel sampai takut gagal. Kemudian kita bisa membangun kepercayaan diri Samuel dan meyakinkan bahwa kegagalan juga merupakan bagian dari kesuksesan. Dengan cara apa? Dengan cara menceritakan kisah-kisah inspiratif tentang kegagalan. Misalnya, cerita keberhasilan Thomas Alva Edison menciptakan lampu pijar setelah beratus-ratus kali mengalami kegagalan. Pada kasus Samuel ini, kita juga harus merubah pandangannya terhadap kegagalan. Harga diri tidak dipengaruhi oleh kegagalan. Justru orang yang mengalami kegagalan itu hebat karena sudah pernah berani mencoba. Baiklah, untuk kasus yang ketiga, yaitu Sandra, seorang siswa yang berusia 13 tahun, yang bersikap tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Nah, untuk kasus Sandra ini, maka guru bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, itu bisa dengan melakukan pendekatan atau diskusi empat mata dengan Sandra, dan diharapkan di situ siswa ini atau Sandra ini mampu menceritakan apa alasannya melakukan hal tersebut. Kemudian untuk yang kedua, dengan bercerita tadi dengan Sandra, guru dapat memberikan arahan dan juga nasihat kepada Sandra bahwasanya apa yang telah dilakukannya itu kurang tepat, sehingga dapat merugikan dia dan juga orang lain. Kemudian
Guru juga dapat menanamkan sifat saling menghargai antar sesama siswa di dalam kelas. Nah, ini bukan hanya berlaku untuk Sandra saja, namun juga dapat membantu untuk meningkatkan keterampilan bersosialisasi sesama siswa di dalam kelas. Lanjut, setelah itu, guru juga dapat menerapkan model pembelajaran atau games yang membuat siswa berkelompok sehingga antar sesama siswa itu dapat menjalin hubungan yang saling menghargai dan juga persaudaraan yang semakin erat. Nah, selanjutnya untuk kasus yang keempat itu adalah Robert yang berusia 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini sedang tinggal bersama bibinya. Sedangkan guru tidak bisa menghubungi orang tuanya. Nah, di sini guru dapat melakukan pendekatan yang pertama kepada Robert. Nah, untuk pendekatan kepada Robert, guru juga dapat langsung bercerita atau melakukan curhat dengan Robert secara empat mata. Karena Robert di sini seperti yang kita tahu itu berusia 16 tahun, di mana ini adalah merupakan fase remaja di mana siswa itu sedang mencari jati dirinya. Nah, disinilah tugas guru untuk membimbing dan mengarahkan agar apa yang dilakukan Robert itu menjadi hal yang benar. Nah, jika ada yang salah atau kurang tepat, tugas gurulah untuk memperbaiki dan menegurnya. Kemudian, guru juga bisa memberikan nasihat kepada Robert tentang apa yang telah dilakukannya. Kemudian juga menyampaikan bahwasanya pendidikan ini sangat penting dan berguna untuk masa depan si Robert ini nanti. Kemudian juga guru juga bisa memberikan motivasi agar Robert ini minatnya dalam belajar dan minat di sekolah itu menjadi lebih baik sehingga akan berdampak pada hasil pembelajarannya. Kemudian guru juga bisa menghubungi bibi Robert yang katanya tadi dia tinggal bersama bibinya sehingga ketika guru melakukan diskusi dengan bibi Robert dapat diketahui akar permasalahannya apa dan juga bibi Robert dapat membantu ia di rumah untuk memberikan dorongan dan motivasi.